Tahun lalu, perayaan ini tumpah di Stadion Gelora Bangkalan. Tumpah ruah pula di Bandung. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang meluap ke jalan, merayakan kemenangan yang akhirnya datang setelah penantian 10 tahun. Tahun lalu, fakta menarik tersingkap. Persib selalu juara di luar tanah kelahirannya. Persib selalu juara dengan format knockout. Persib juara dalam siklus 1 dekade. Persib juara Liga Indonesia di tahun yang identik dengan angka 4. Dan Persib pertama kali juara dengan pelatih asing. Namun, tahun ini beberapa fakta menarik itu terpatahkan. Persib mengangkat trofi juara di Bandung. Sang raja partai final kali pertama juara melalui format full liga. Pangeran Biru juara back to back. Kali ini Persib juara Liga Indonesia masih identik dengan angka 4. Persib juara 2 kali oleh pelatih asing yang sama. Dan yang fantastis, Persib juara sebelum liga berakhir. Simak bagaimana perjalanan Maung Bandung mengarungi musim 2024-2025 yang penuh liku. Mengarungi musim baru pasca juara secara mengejutkan. Persib ditinggalkan beberapa pilarnya. Ezra Walian, Alberto Rodriguez, Stefano Beltram, Fitrul Rustapa, Arsan Makarim, Reki Rahayu, Ridwan Ansori, Satrio Azhar, dan Erianto. 3 pemain keluar dari skuad dengan status pinjaman. Zalnando, Abdul Aziz, dan Faris Abdul. Tim pelatih dan manajemen melakukan operasi senyap perekrutan untuk mengisi kepergian 12 pemain ini. Alhasil, Persib menjalin kerjasama dengan beberapa pemain baru. Bek tengah Gustavo Franca, asal Brazil, dari klub Liga 2 Portugal, Tondela. Gelandang Adam Alis dari Borneo FC, Matteo Kocijan, dan sayap kiri Melson Lima yang berstatus tanpa klub. Azikri Fadilah, Persib U20, penyerang Dimas Derajat dari Persikabo, Robi Darwis dari Dewa United yang telah berakhir masa pinjamannya. Rekrutan pemain anyar Persib tampak meragukan. Hanya Dimas Derajat, Adam Alis, dan Gustavo Franca yang terlihat meyakinkan. Melson Lima dan Matteo Kocijan adalah pemain yang telah beberapa waktu tak merasakan kompetisi. Fans sedikit meragukan prestasi Persib di musim ini karena rekrutan yang biasa saja, tak mentereng seperti biasa. Hal ini dijawab tim pelatih dan manajemen
dengan alasan limitasi dana belanja pemain. Coach Boyan Hodak nampak percaya diri dengan skuadnya musim ini. Dalam skuad kepelatihan Persib musim ini sedikit mengalami perubahan. Hanya asisten pelatih Goran Paulik yang keluar, digantikan kompatriotnya Igor Tolik. Dan Ahmad Jufrianto berperan sebagai pemain sekaligus asisten pelatih. 19 Juli 2024, Persib mengukur kemampuan dalam Piala Presiden 2024. Tergabung dalam grup A yang digelar di Stadion Jalak Harupat. Hasil tak maksimal didapatkan. Maung Bandung hanya menang 1 kali dari PSM Makassar. Selebihnya harus mengakui keunggulan Borneo FC dan Persis Solo. Dua hasil buruk ini sedikit menghantui bobotoh. Apakah ini cerminan permainan Persib dalam mengarungi gelombang besar dan dalamnya lautan Liga Indonesia dan AFC Champions League? Keraguan akan skuad musim ini tersirat dalam benak sebagian bobotoh. First of all, I want to apologize to the head coach because he has a full so he cannot. I think what we saw in the first match, second and third, we saw improvement. It's never good to lose, but I think we are on the way to prepare ourselves to defend the title in the league and also play well in the Asian competition. Jumat 9 Agustus 2024. Laga perdana Persib digelar versus PSBS Biak di Stadion Jalak Harupat. Pertandingan dengan tim promosi dilalui dengan mudah. Skor 4-1 untuk Persib. Pekan kedua hingga 4, Persib berbagi poin dengan Dewa United, Arema FC, dan PSM. Membuat posisinya turun ke peringkat 8 di pekan ketiga. Pekan kelima, Persib kembali naik ke posisi 4. Guys, ready? Yeah. Ready? Yeah. Guys, no need to speak today. Come on. Okay. Be more hungry than them. Be more ready than them. Every second ball, every duel, every tackle is for Persib. For Persib, guys. Not for Persib, for us. Do this for the city, for the fans, for ourselves as a team, and for our families, guys. This is the game. Enjoy the pressure. Pressure is nice. Enjoy it. Play football, guys. On the ball, play football. Off the ball, super aggressive. Yeah? Let's go. Sebelum main, udah dimulai. Udah selesai. Kom deh. Setelah mengalahkan PSIS 2-1 di kandang, kemudian meraih kemenangan gemilang dalam derby panas. Kontra Persija dan Persebaya dengan skor masing-masing 2-0 di pekan ke-6 dan 8. Sesudah dan sebelumnya menahan imbang Madura United 2-2 pada pekan ke-7. Pekan ke-11 hingga 16, Persib konsisten bertengger di posisi 2. Baru pada match terakhir di paruh pertama musim atau pekan ke-17, Persib menempati posisi 1
dengan 11 kali menang, 6 kali seri. Persib tak terkalahkan, tak terlampaui. Juara paruh musim digenggamnya. Sebagai pemenang mahkota Liga Indonesia musim 2023-2024, Persib berhak ikut dalam pentas antar klub Asia, AFC Champions League 2. Setelah drawing, Persib masuk dalam grup F bersama Zhejiang FC Cina, Lion City Sailor Singapura, dan Port FC Thailand. Dalam ajang ini, tampak para pemain Persib berbeda kelas dengan lawan-lawannya. Hal yang diragukan sebagian bobotoh terkait pemain baru yang seadanya terlihat dalam kompetisi Asia ini. Pada pertandingan kandang, Persib harus mengakui kehebatan lawan-lawannya. Kalah dari Port FC 0-1, bermain imbang kontra Lion City 1-1, dan kembali menelan pil pahit dari Zhejiang FC 3-4. Pada laga tandang perdana, Persib kalah dari Zhejiang FC 0-1, menang dari Lion City Sailor 3-2, dan kembali menahan imbang Port FC 2-2. Dengan hasil minor di AFC Champions League 2, Persib gagal melangkah ke babak selanjutnya. Three stoppers staying like this and watching. But you can see midfield level no pass back in pitchu. You can stay sideways and go. Don't change anything now, 15 minutes. Everybody will stay. Need to be compact in the middle. Play football, don't play football. This is higher level, this is not Liga Indonesia. This is better. Yes, difficult because we put ourselves in trouble, but can change. Let's go, come on. All together, help each other. Walau tampak beda kasta, namun sangat membara. Daya juang tinggi dan permainan tanpa lelah untuk mengimbangi permainan lawannya patut diacungi jempol. Beberapa kali Persib membuat repot tim lawan dan melakukan comeback yang berujung hasil imbang dan kemenangan. Sanksi diberikan kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan head coach Persib Bojan Bodat dikarenakan yang bersangkutan membawa masuk Riko Abdullah Mutakin ke dalam locker room. Adi Pratama melakukan pelanggaran dengan meminta steward untuk menangkap Riko Abdullah Mutakin untuk dibawa ke area kanal yang juga seharusnya steril karena yang bersangkutan diberikan teguran keras dan sanksi. Persib menemukan bahwa keterangan yang disampaikan saudari S yang diwakili oleh kakak kandung dan kuasa hukumnya bertolak belakang dengan keterangan yang Persib dapatkan dari steward yang bertugas di lapangan pada pertandingan Persib melawan Potensi di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Karenanya Persib menganjurkan kedua belah pihak untuk melaporkan ke kepolisian.
Setelah tersingkir dari kompetisi Asia, Persib lebih fokus dalam menatap Liga 1. Jumat 4 Oktober 2024, Komdis mengeluarkan rilis resmi jenis pelanggaran dan hukuman bagi Persib Bandung. Pelanggaran berupa terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak, pelemparan air mineral dalam botol dan plastik ke arah steward di pinggir lapangan, masuknya penonton ke lapangan yang mengakibatkan korban luka karena penganiayaan dan kerusuhan, dan hukuman berupa sanksi larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah sampai separuh musim Liga 1 tahun 2024-2025. Selain itu, Persib pun didenda 295 juta. Sanksi ini dipicu kerusuhan pasca laga Persib kontra Persija pada 23 September 2024. Kala itu, setelah match berakhir, walaupun Persib menang 2-0 atas Persija, ratusan bobotoh berlari memasuki lapangan, melakukan penganiayaan kepada steward pertandingan. Rupanya terdapat oknum bobotoh yang masih menyimpan dendam atas kejadian yang dilakukan oknum steward kepada oknum bobotoh pasca laga AFC Champions League 2 antara Persib kontra Port FC di Jalak Harupat. Kala itu, seorang oknum bobotoh yang emosi karena Persib kalah berteriak-teriak kepada pemain yang berjalan memasuki lorong ganti dengan kata-kata kasar. Oknum steward yang melihat kejadian itu mengejar, menangkap, lalu membawanya ke lorong ganti dan disinyalir melakukan intimidasi berupa kekerasan fisik. Dengan sanksi ini, Persib tak akan dapat dukungan dari bobotoh secara langsung di kandang hingga paruh musim. Di musim sebelumnya, 2023-2024, Persib diuji dengan masalah internal tim. Pergantian pelatih saat kompetisi berlangsung, dan hancurnya mental tim. Musim ini, badai cedera menjadi ujian terbesar tim. Di tengah jadwal kompetisi yang padat, domestik dan internasional, Persib didera cedera pemain-pemain pilarnya. 6 pemain mengalami cedera serius. Butuh waktu panjang dalam penyembuhannya. Febri Haryadi harus menjalani operasi dan menepi 8 hingga 9 bulan. Cedera ligamen ia dapatkan kala Persib kontra Persis pada Piala Presiden 2024. Rezaldi Hehanusa didera cedera tulang rawan pasca Persib kontra Dewa United pada pekan kedua. Ia pun harus naik meja operasi dan menjalani perawatan 7 hingga 8 bulan. MRI memang ada hasilnya kurang baik, ada
putus di bagian ligamen tertentu. Jadi untuk memperbaikannya mungkin butuh satu tindakan di meja operasi. Untuk penyembuhan minimal 6 bulan setelah operasi. Minimalnya 6 bulan. Nah, nanti yang lebih penting lagi pasca operasi kita lakukan rehabilitasi yang baik di masa pemulihannya. Deddy Kusnandar dan Dimas Derajat harus menepi untuk waktu yang lama pula. Sejak Desember 2024, Dimas mengalami cedera pada ligamen ankle pada laga versus PSS Sleman di Solo. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-65, Dimas mengerang kesakitan pada menit ke-71 dan kembali diganti. Cedera horor. Pada laga Persib melawan Barito Putra terjadi di Stadion Sultan Bantul. Baru memulai babak kedua selama 1 menit, Deddy berusaha untuk menahan laju striker Berry Santoso dengan sebuah tackle.